Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Rizkianto. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu konsep penting dalam statistik, yaitu distribusi normal. Nah, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa sih itu distribusi normal? Apa sih itu distribusi normal? Atau yang sering disebut juga distribusi Gaussian, adalah distribusi probabilitas yang paling sering digunakan dalam statistik. Distribusi ini menggambarkan bagaimana data tersebar secara alami dan sering digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, sampai dengan kesehatan. Misalnya nih, kalau kita bilang tinggi badan orang Indonesia rata-rata 165 cm, kita secara tidak langsung mengacu pada distribusi normal, karena sebagian besar orang akan berada dekat angka itu dan yang sangat pendek atau sangat tinggi hanyalah sedikit. Nah, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ciri-ciri distribusi normal. Distribusi normal memiliki beberapa ciri-ciri khas, yaitu yang pertama, bentuknya seperti lonceng. Disebut juga bell curve karena kurvanya simetris. Yang kedua yaitu rata-rata, median, modus, semuanya berada di tengah distribusi. Itu sekitar 68% data berada dalam satu standar deviasi dari rata-rata. Sekitar 95% dalam dua standar deviasi. Dan sekitar 99,7% dalam tiga standar deviasi. Jadi kalau ada nilai ujian teman kita yang jauh banget dari rata-rata tuh, mungkin dia memang outliner atau jago banget. Baik. Gimana? Sudah mengerti ciri-ciri distribusi normal? Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya ya, yaitu fungsi distribusi normal. Fungsi distribusi normal memungkinkan kita untuk menghitung peluang suatu nilai muncul dalam rentang tertentu. Contohnya nih, kalau kita tahu tinggi rata-rata dan simpangan baku siswa di sekolah, kita bisa prediksi berapa persen siswa yang lebih tinggi dari 180 cm. Misalnya ini di slide 5 nanti ada contoh soal. Nah, sekarang ini kita pahami dulu. Fungsinya f dalam kurung x sama dengan 1 dibagi standar deviasi akar 2 pi e, dimana e itu bilangan Euler sekitar 2,718. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu contoh soal tentang distribusi normal. Soal pertama nih, tinggi badan siswa di suatu sekolah dengan rata-rata 100 cm dengan simpangan baku 6 cm, berapa peluang bahwa seorang siswa terpilih secara acak memiliki tinggi badan lebih dari 178 cm? Yuk kita kerjakan, kita bahas soal di slide selanjutnya ya. Langkah pertama yaitu kita menghitung z-score
menggunakan rumus Z sama dengan dalam kurung X dikurangi mu dibagi standar deviasinya tadi, di mana X-nya itu 178 kurangi mu-nya tadi 170 dibagi standar deviasinya tadi kan 6. Nah, hasilnya 1,33. Z-score ini menunjukkan seberapa jauh nilai 178 dari rata-rata dalam suatu standar deviasi. Nah, gimana? Sudah bisa dimengerti belum? Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya atau langkah kedua. Langkah kedua ini kita menggunakan tabel Z dari tabel distribusi normal. Kita tahu bahwa P dalam kurung Z kurang dari 1,33 adalah 0,9082. Nah, dari mana kita tahu ini? Ini tahu dari tabel sini. Tetapi karena kita ingin tahu peluang lebih dari 178, maka kita cari dengan ini. P dalam kurung X lebih dari 178 sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung Z kurang dari 1,33, yaitu sama dengan 1 dikurangi ini tadi yang hasilnya awal tadi 0,9082 adalah hasilnya 0,0918. Jadi bisa kita simpulkan hanya sekitar 9 dari 100 mahasiswa yang tinggi badannya lebih dari 178 cm. Ini kan artinya arti dari ini peluangnya adalah 9,18%. Nah, jadi kesimpulannya di sini hanya sekitar 9 dari 100 siswa yang tinggi badannya lebih dari 178 cm jika data kita mengikuti distribusi normal. Nah, gimana? Sudah paham bukan? Jadi kalau kalian tinggi 180 cm ke atas, selamat ya, kalian termasuk golongan langka secara statistik. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya tentang distribusi normal dan contoh soalnya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.